Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pengantar serta teman-teman saya yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenankan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil analisa laporan keuangan perusahaan dari kelompok kami. Anggota kelompok dari kelompok saya yaitu pertama ada Brian Bima Aryanoto Darnawi, yang kedua ada Hansa Kamila Ananda Pramesti, dan yang ketiga ada Kirana Dwi Cahya, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rizky Anung Prasetyo. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan membahas pengertian dan tujuan dari laporan keuangan. Yang kedua ada informasi umum dari perusahaan yang telah kami pilih. Dan yang ketiga, hasil analisa laporan keuangan. Pembahasan. Kita mulai dari pengertian dan tujuan dari laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Saudara Brian. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Anung. Pengertian dan tujuan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi tentang informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan sarana komunikasi informasi keuangan terhadap eksternal. Menurut Sumarsono, tahun 2004, halaman 34, laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil perusahaan. Menurut Martono dan Harjito, tahun 2003, halaman 51, laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi mengenai keadaan keuangan sebuah organisasi yang dimaksudkan sebagai sarana komunikasi antara pihak internal dan eksternal. Lalu tujuan. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan informasi yang jelas bagi para pengguna laporan keuangan, terutama bagi manajemen suatu perusahaan. Laporan keuangan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Informasi yang didapat pada laporan keuangan diolah untuk menghasilkan berbagai informasi mengenai keadaan perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan seperti kreditur, pemegang saham, manajemen pemerintahan, karyawan, akuntan publik, dan lain-lain. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Saudara Brian atas penjelasan, pengertian, dan tujuan dari laporan keuangan. Selanjutnya ada informasi umum perusahaan yang telah kami pilih, yaitu perusahaan PT Mahaka Media Tbk, yang akan dijelaskan oleh Saudari Hansa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi umum perusahaan Mahaka Media Tbk. PT Mahaka Media Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan pers dan non-pers, termasuk perfilman, periklanan, dan informasi multimedia. Perusahaan ini mulai beroperasi komersil pada tahun 1993. Nah, kantornya sendiri itu terletak di Sahid Office Boutique, Blok G, Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 86, Jakarta Selatan. Nah, tahun 2019, perusahaan ini mempunyai masing-masing 753 dan 721 orang karyawan tetap. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan mata uang yaitu mata uang rupiah. Kemudian
Laporan keuangan PT Mahaka Media Tbk mengindikasikan bahwa perusahaan telah mengalami kerugian. Catatan tersebut mengungkapkan rencana yang disusun manajemen untuk melanjutkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerjanya. Kemudian bisa kita lihat ini perusahaan ini memiliki beberapa entitas anak yang tergabung dalam kelompok usaha milik PT Beyond Media sebagai entitas induk terakhirnya. Berikut beserta bidang-bidangnya. Ada PT Republika Media Mandiri, kemudian juga ada PT Gama Investa Lestari, kemudian ada PT Danapati Abinaya Investama, terus juga ada PT Kalva Namitra Adara Mahardika. Boleh di next. Juga ada PT Republika Media Visual, ada PT Republika Grafika, kemudian juga ada PT Cahaya Republika. Boleh di next. Nah, selanjutnya PT Mahaka Media Tbk ini juga memiliki visi dan misi yang diterapkan di perusahaannya. Visinya yaitu menjadikan perusahaan media terintegrasi yang terdepan di Indonesia. Ya, di next. Kemudian ada misinya yaitu menciptakan serta mendistribusikan informasi dan hiburan kepada konsumen secara terintegrasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Hansa atas penjelasannya. Selanjutnya ada hasil analisa laporan keuangan. Namun sebelum itu, kami akan menjelaskan metode yang kami pilih dalam menganalisa laporan keuangan, yaitu menggunakan rasio keuangan. Rasio yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, metode rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan, baik dari sebelum, maksud saya masa lalu ataupun masa kini, dengan tujuan dapat mengerti bagaimana keadaan bagaimana keadaan perusahaan baik di masa lalu maupun di masa kini. Ada 4 rasio yang kami pilih. Yang pertama ada likuiditas, yang terdiri atas current ratio dan quick ratio. Yang kedua ada profitabilitas, yaitu gross yang ada profitabilitas yang ada 4 poin, yaitu gross profit margin. Kedua ada net profit margin, ketiga ada return on investment, dan yang keempat ada return on equity. Kemudian rasio ketiga ada solvabilitas, yaitu debt ratio, dan yang kedua total debt to equity ratio. Dan yang keempat ada rasio aktivitas, yaitu terdiri dari 2 poin. Yang pertama ada inventory turnover, dan yang kedua ada total asset turnover. Selanjutnya ada rasio likuiditas yang akan dijelaskan oleh Hansa, Saudari Hansa. Kepadanya kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Jadi dari rasio likuiditas ini dapat kita lihat dari current ratio dan juga quick ratio. Nah, rumus dari menghitung current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Dari hasil perhitungan tahun 2019 menunjukkan bahwa current ratio sebesar 79,10%, sedangkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 69,67%. Selanjutnya. Kemudian jika dilihat dari quick ratio, dapat kita hitung dengan cara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dan dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Nah, hasil menunjukkan pada tahun 2019 sebesar 75,10% dan pada tahun 2018 sebesar 66,02%. Selanjutnya. Nah, ini adalah rata-rata current ratio dan juga quick ratio. Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan tadi, dapat dilihat bahwa
rasio likuiditas perusahaan tersebut terbilang belum maksimal. Hasil ini dapat dilihat pada rata-rata current ratio PT Mahaka Media Tbk, yaitu dalam 2 tahun terakhir rata-rata current rasionya sebesar 74,39%. Hal ini jauh di bawah dari standar yang ditetapkan sebesar 200%. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang lancarnya belum maksimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya semakin rendah. Kemudian, jika dilihat dari rata-rata quick ratio PT Mahaka Media, yaitu sebesar 70,56%. Nah, hal ini juga kurang dari standar yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang terbilang kurang baik, karena setiap hutang lancar 100 oleh quick assetnya sebesar 70,56% di bawah standar 100%. Hal ini juga dapat dibilang bahwa perusahaan sedang dalam kondisi kurang baik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Hansa atas penjelasan. Rasio likuiditas selanjutnya ada rasio profitabilitas yang akan dijelaskan oleh Saudari Kirana. Kepadanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya masuk ya? Masuk, Saudari Kirana. Sebelumnya, makasih Saudari Anung atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Akan saya sampaikan mengenai rasio profitabilitas. Baik, bisa ditunjukkan PPT-nya. Bentar, ada Oke. Baik, terima kasih Anung atas PPT-nya yang sudah diberikan. Tadi rasio profitabilitas, tadi ada 4 ya. Yang pertama adalah gross year profit margin atau GPM. Nah, di sini GPM rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, di sini GPM 2019 sebesar 40,83%. Nah, GPM 2018 dengan rumusan yang sama yaitu penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan bersih dikali 100% dengan hasil 44,15%. Oke, next. Baik, yang kedua adalah net profit margin atau NPM. Di sini rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Dengan hasilnya adalah minus 17,64%. Dan yang tahun ke-2018 rumusan sama laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100% dengan hasil minus 17%. Oke, next. Yang ketiga adalah return on investment atau ROI tahun 2019 dengan rumusan laba bersih setelah pajak per total aktiva dikali 100%, yaitu mendapatkan hasil minus 10,73%. Dan di tahun 2018 dengan rumusan yang sama, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total pajak dikali 100% dengan hasil minus 6,98%. Oke, next.
Baik, yang keempat adalah Return on Equity atau ROE pada tahun 2019 dengan rumusan laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri dikali 100% dengan hasil minus 48,11%. Dan pada 2018 dengan rumusan yang sama juga, laba bersih setelah pajak dibagi total modal sendiri dikali 100% dengan hasil minus 18,09%. Oke, next. Baik, ini rasio profitabilitasnya. Yang pertama adalah gross profit margin PT Mahaka Media pada tahun 2019. Yang pertama adalah sebesar 40,83%. Sedangkan pada tahun 2018 adalah sebesar 44,15%. Hal ini menunjukkan penurunan laba kotor yang diperoleh dari setiap rupiah penjualannya. Dengan demikian, gross profit margin PT Mahaka Media mengindikasikan bahwa tidak efektif, yang dimana semakin kecil gross profit margin, semakin buruk pula keadaan operasi perusahaannya. Yang kedua adalah net profit margin pada PT Mahaka Media pada tahun 2019 sebesar minus 17,64%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar minus 17%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada tahun 2019 meningkat tingkat kerugiannya, mengindikasikan bahwa rugi dari setiap rupiah yang diperoleh dari penjualannya semakin meningkat, sehingga kinerja keuangan perusahaan semakin buruk. Oke, next. Yang ketiga adalah return on investment PT Mahaka Media pada tahun 2019 sebesar minus 10,73%, sedangkan pada tahun 2018 adalah minus 6,98%. Nilai ROI perusahaan yang senantiasa mengalami penurunan mengindikasikan bahwa dalam mengelola total aktiva yang diinvestasikan dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan belum optimal. Semakin rendah ROI, maka semakin buruk pada keadaan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah return on investment PT Mahaka Media pada tahun 2019 adalah minus 48,11%, sedangkan pada tahun 2018 minus 18,9%. Nilai ROE perusahaan yang semakin menurun mengindikasikan bahwa tingkat kerugian yang diperoleh pemilik saham atas modal yang diinvestasikannya kepada perusahaan tersebut semakin meningkat kerugiannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Kirana atas penjelasan dari rasio profitabilitas perusahaan Mahaka Media. Selanjutnya ada rasio solvabilitas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Rasio solvabilitas terdiri dari dua, yaitu debt ratio dan yang kedua adalah debt ratio on equity. Debt ratio merumuskan total hutang per total aktiva dikali 100%. Pada 2019 dihasilkan 77,71% dan pada 2018 dihasilkan 61,42%. Kemudian yang kedua ada debt ratio on to equity ratio yang merumuskan total hutang per total modal sendiri dikali 100%. Pada tahun 2019 dihasilkan 348,54% dan pada 2018 dihasilkan 159,18%. Pada rasio solvabilitas dapat dilihat bahwa debt ratio perusahaan pada tahun 2019 sebesar 77,71%, sedangkan pada tahun 2014 yaitu 61,42%. Nilai debt ratio pada 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, bahkan melebihi standar umum maksimal yaitu 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi perusahaan tergolong dalam tingkat rasio hutang yang kurang sehat. Dapat dikatakan demikian karena semakin kecil rasionya, maka semakin aman perusahaan tersebut. Namun dari data yang diperoleh menunjukkan angka rasio terbilang besar. Nilai debt equity on to ratio
PT Mahaka Media Tbk dan entitas anak pada tahun 2019 yaitu 348,54%, sedangkan pada tahun 2018 yaitu 159,18%. Kenaikan ini terbilang cukup drastis dari tahun sebelumnya. Tingginya nilai debt ratio bahkan melebihi 50%, mengindikasikan bahwa operasi perusahaan lebih menekankan pada penggunaan modal dari luar daripada modal dari sendiri. Hal itu berarti bahwa risiko keuangan yang ditanggung oleh perusahaan sangatlah besar. Yang terakhir ada rasio aktivitas yang akan dijelaskan oleh Saudara Brian. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Anung. Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Rasio ini terdiri dari inventory turnover dan total assets turnover. Inventory turnover pada tahun 2019 sama dengan penjualan dibagi persediaan yang menghasilkan 32,2769 kali. Lalu inventory turnover 2018 menghasilkan 30,9741 kali. Next. Lalu total assets turnover adalah penjualan dibagi total aktiva, menghasilkan 0,6081 kali. Lalu total aset turnover 2018 menghasilkan 0,41006 kali. Next. Di sini dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas pada tahun 2019 lebih besar daripada 2018. Hasil ini mengalami kenaikan inventory turnover yang mengindikasikan efektivitas manajemen perusahaan mengalami kenaikan yang menyebabkan nilai total aset turnover mengalami kenaikan juga. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan cukup baik dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan. Karena semakin tinggi nilai total aset turnover, maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Sedangkan melihat dari hasil persentase, PT Mahaka Media Tbk mengalami kenaikan. Saya kembalikan ke Saudara Anung. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Brian. Yang terakhir. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan apabila ada yang ingin bertanya kami persilakan. Izin bertanya. Ya, dipersilakan, monggo. Pertanyaan ini mewakili dari kelompok 3, kelompok 2. Pertanyaannya adalah di mana tadi kan disampaikan bahwa perusahaan terjadi kinerja yang kurang baik. Lalu untuk menanggulangi kinerja itu, apa yang dapat dilakukan perusahaan? Kemudian, apakah membutuhkan jangka waktu yang panjang atau yang jangka waktu pendek? Jika membutuhkan jangka waktu yang panjang, bagaimana perusahaan mengelola dalam jangka waktu panjang itu? Kemudian bagaimana untuk mengelola dalam jangka waktu yang pendek itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami simpan dulu, akan kami jawab beberapa waktu. Ya, dari kelompok 3, apakah ada yang ingin menjawab?
Dari kelompok 3, apakah ada yang ingin menjawab? Mohon maaf, untuk dijawabnya kami minta waktu sebentar. Mohon maaf, ini waktunya tinggal 6 menit. Apa mau buat link Zoom lagi untuk kelanjutannya? Baik, maaf menunggu terlalu lama.
akan saya jawab mewakili kelompok 3. Di sini kami simpulkan ada 5 cara untuk mengelola perusahaan yang mengalami penurunan. Yang pertama adalah melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi yang berkaitan dengan bisnis. Seperti contohnya adalah evaluasi sistem bisnis, evaluasi produk atau evaluasi jasa yang kita tawarkan, dan lain sebagainya. Dengan mengevaluasi di semua bidang, tentunya kita akan mendapatkan apa sih faktor-faktor yang menjadikan penyebab perusahaan mengalami penurunan. Dan yang kedua adalah memperbaiki sistem bisnis. Mungkin di tahun sebelumnya sistem bisnis yang diterapkan kurang tepat, sumber daya manusianya mungkin belum bekerja secara optimal. Nah, di sini kita bisa lakukan suatu tindakan untuk menumpas persoalan tersebut. Dan yang ketiga adalah melakukan perubahan. Nah, kembali ke nomor 1 tadi, dengan sudah melakukan evaluasi, kita tahu apa saja sih penyebab, mungkin salah satunya adalah kesalahan atas sasaran atau strategi pemasaran. Nah, di sini bisa nih kita melakukan perubahan sistem sasaran atau strategi pemasarannya agar tidak terulang kembali kerugian yang pernah kita terima. Dan yang keempat adalah manajemen keuangan, menjadi poin penting yang harus dijalankan perusahaan. Jika perusahaan mengalami penurunan atau kerugian, maka perhatikanlah manajemen keuangan yang ada. Apakah sudah berjalan dengan baik ataukah belum? Jika belum, lakukanlah perbaikan di dalamnya. Dan yang terakhir adalah tetap fokus dan optimis. Ketika kerugian atau penurunan terjadi, jangan putus asa, karena dengan itu keadaan akan semakin terpuruk. Mungkin cukup sekian dari jawaban dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Kirana atas jawabannya. Apakah dari kelompok 4 sudah menerima jawabannya? Terima kasih dari kelompok 3 sudah menjawab pertanyaan dari kami. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.